Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia Transformasi Plus LPTK Yayan Sultan Amai Gorontalo batch 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ainun Najib, guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Surakarta. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Indonesia Transformasi Plus batch 4 tahun 2025 di LPTK Yayan Sultan Amai Gorontalo dengan nomor induk mahasiswa 2574250742 pada hari ini Senin 19 Januari 2026. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penelitian uji kinerja UKM PPG batch 4 2025 pada materi Sunan Kalijogo kelas 6 mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Terima kasih, mohon arahan, bimbingannya, dan selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, mohon dipimpin yang petugas yang piket hari ini. Silakan salah satu maju ke depan untuk memimpin berdoa. Teman duduk siap, sikat gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. ihdinas Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, pada hari ini, hari Senin 19 Januari, seperti biasanya kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam. Ya, silakan bukunya dipersiapkan sebelum pelajaran. Pak Najib absen terlebih dahulu sambil menyiapkan materi yang ada di laptop. Ya, silakan bukunya dikeluarkan dulu. Jangan dibuka dulu ya. Ya, sambil Pak Najib absen. Yang dipanggil namanya bilang hadir ya. Alisa Zahra Saputra. Almaira Zaneta Putri Aulia. Alia Zahira Humaira. Amabel Divina Herisma. Afara Aulia. Azam Hafid, Bilqis Ulfaira, Delisa Satria,
Zaki Raisa Rasid. Oke. Fauzi Alfaris Nuryanto. Hanasta Arkan Pradana. Haidar Al Hasan. Jessica Idelia Toti. Keanu Hilal Abiyu. Mahir Majid Nur Islam. Malayika Sahya Askadina. Maulana Malik Ibrahim. Muhammad Haris Taqiyuddin. Nadia Alika Pramudita. Naufal Altarisaka. Winsa Salma Zafira. Kitara Hayuning Biru. Raditya Hafid Cahyono. Rafael Naufal Benvindo. Rafardar Ataya Kamil. Romesa Zahia. Zahi Samudra Rizki. Semuanya hadir ya hari ini ya. Alhamdulillah. Sekarang sebelum lanjut ke materi selanjutnya, kemarin kita sudah belajar sedikit tentang biografi Sunan Kalijogo. Ya, sebelum kita lanjut pelajarannya, biografi Sunan Kalijogo. Siapa nama asli Sunan Kalijogo? Angkat tangan yang bisa. Oke, Zaki. Raden Syahid. Oke, selanjutnya siapa nama ayah dari Sunan Kalijogo? Oke, siapa bisa? Arya Wilatikta. Oke, selanjutnya di manakah letak Kadipaten Tuban? Ya, di provinsi manakah letak Kadipaten Tuban? Oke, makan? Jawa Timur. Oke. Selanjutnya, hari ini kita akan belajar tentang metode dakwah Sunan Kalijogo. Ya, metode dakwah Sunan Kalijogo. Sekilas beliau menerapkan metode yang sama dengan Kanjeng Sunan Bonang. Jadi sama-sama tentang kesenian. Nah, sebelum kita lanjut ke materinya, kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini dibaca, Mas Arkan, yang pertama. Menghargai nilai-nilai positif dari peran Sunan Kalijogo dalam mensiarkan Islam di Indonesia. Ya, menghargai nilai-nilai positif dari peran Sunan Kalijogo dalam mensiarkan Islam di Indonesia. Yang kedua dibaca, Mas Ibrahim. Memahami kisah kekuatan nilai Kalijogo dalam mensiarkan Islam di Indonesia sebagai inspirasi dalam menerapkan semangat beliau menghadapi. Ya, yang ketiga dibaca, Mas Haidar. Ya, yang nomor 4 terakhir dibaca Mbak Bilkis. Mengaplikasikan informasi tentang kisah kekuatan Sunan Kalijogo dalam menjalankan Islam di Indonesia. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini yaitu menghargai nilai-nilai positif dari peran Sunan Kalijogo dalam mensiarkan Islam di Indonesia, yaitu apa? Ketika beliau berdakwah seperti yang diajarkan oleh guru beliau yaitu Sunan Bonang, berdakwah kepada masyarakat dengan cara kesenian. Nah, bagaimana beliau nanti berdakwah? Ya, kita akan belajar bersama. Pak Najib akan bukakan slide di PowerPoint. Sudah? Ya. Kita kemarin sudah belajar tentang profil asal-usul Sunan Kalijogo, yaitu
biografi beliau, kita akan belajar tentang strategi dakwah lewat budaya yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo. Ya, boleh sambil dilihat slide-nya sambil diperhatikan. Strategi dakwah beliau yang pertama yaitu melalui wayang kulit. Wayang kulit yang beliau paparkan atau beliau tampilkan di masyarakat merupakan apa? Cerita gubahan. Gubahan apa kemarin? Gubahan itu mengubah. Ceritanya dirubah dari apa? Cerita yang sudah terkenal di kalangan masyarakat. Karena pada masyarakat masih banyak yang menganut agama Hindu dan Buddha. Nah, dalam Hindu dan Buddha yang berasal dari India, ada cerita pewayangan yang sangat terkenal, yaitu apa? Ramayana dan Mahabharata. Kemudian dua kisah pewayangan yang sangat terkenal tersebut oleh Sunan Kalijogo diubah. Jadi isinya dirubah sedemikian rupa sehingga Pak, isi tersebut di dalam pewayangan yang dipentaskan oleh Sunan Kalijogo bermuatan ajaran tauhid. Apa itu ajaran tauhid? Apa? Ajaran yang menyembah Tuhan yang esa. Oke, selanjutnya di wayang kulit. Nah, di wayang kulit beliau juga mengubah tokoh atau karakter Punokawan. Tahu tokoh karakter Punokawan? Apa? Apa aja tokoh Punokawan? Siapa saja? Semar. Semar, Gareng, Petro, dan Bagong itu adalah tokoh Punokawan hasil gubahan dari Sunan Kalijogo. Nah, kenapa bentuk dari tokoh Punokawan itu tidak mirip atau tidak sesuai dengan manusia asli? Ada yang tahu? Angkat tangan, boleh angkat tangan? Nah, karena dalam ajaran Islam itu tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan untuk apa? Menggambar sesuatu atau menggambar menyerupai bentuk asli dari manusia asli. Oke, selanjutnya judul dari tokoh atau judul dari wayang yang digubah oleh Sunan Kalijogo itu yang pertama apa? Petro dadi ratu. Yang kedua, masih ingat? Lakon Carangan. Yang ketiga apa? Yang ketiga, Jimat Kalimosodo. Jimat Kalimosodo berasal dari kata apa? Kalimat syahadat. Oke, bagus. Sekarang kita lanjut. Yang kedua, seni gamelan. Nah, seni gamelan itu menggunakan musik sebagai penarik massa sebelum memulai dakwah. Kalau pada masa Sunan Bonang, yang digunakan hanya bonangnya saja, kenongnya yang kuning. Masih ingat toh? Nah, kalau pada masa Sunan Kalijogo sudah dilengkapi full. Ada bonangnya, ada saronnya, ada gongnya. Gong tahu gong? Nah, gong yang besar itu. Gong, nah itu gong. Nah, jadi komplit. Kemudian seni gamelan ini ditunjukkan atau dipentaskan ketika ada kegiatan apa? Sekaten. Nah, sekaten itu juga hasil dari pemikiran atau ide dari Sunan Kalijogo. Sekaten tahu sekaten? Sekaten masih ingat? Sekaten dari kata apa? Syahadatain. Oke, sekaten dari kata syahadatain. Kemudian beliau juga mengajarkan seni ukir. Seni ukir itu apa? Menciptakan motif burung, lambang pelepasan jiwa ke Tuhan. Nah, sekarang seni ukir itu di Indonesia masih banyak sekali. Yang terkenal di Pulau Jawa khususnya. Mana? Jawa Tengah yang terkenal dengan kerajinan ukirnya. Mana? Jepara. Oke, bagus sekali. Jepara. Nah, oke, selanjutnya. Ini adalah strategi dakwahnya, wayang kulit, gamelan, seni ukir. Selanjutnya, nah ini karya monumental. Nah, karya monumentalnya beliau itu
Apa itu karya monumental? Karya yang sampai sekarang masih bisa kita dengarkan, masih bisa kita nikmati. Yang pertama apa? Lagu Lir Ilir. Pernah dengar lagu Lir Ilir? Ada yang bisa nyanyi? Nggak berani? Ya, nanti kita nyanyi bareng-bareng. Yang kedua, lagu Gundul Gundul Pacul. Pernah dengar lagu masa kecil? Pernah? Bisa nyanyi Gundul Pacul? Oke, coba nyanyikan Gundul Pacul bersama-sama. Ayo, 1, 2, 3. Gundul Gundul Pacul, gemblengan, nyunggi nyunggi wakul-kul, gemblengan, wakul limpah, wakul limpang sekone dadi saratan. Ya, coba kita dengarkan lagu Lir Ilir. Perhatikan sini. Ini soundnya bisa ya? Boleh sambil diperhatikan, boleh sambil dibuka bukunya halaman 12. Halaman ya 15. Halaman 15. Oke, stop dulu. Oke, lagu Lir Ilir ini juga memiliki makna, bukan hanya apa? Bukan hanya seperti lagu-lagu seperti biasanya. Karena pada masa dahulu dakwah itu bisa dilakukan seperti melalui dengan kidung. Nah, kidung atau tembang. Nah, kalau sekarang kalian juga tahu kan lagu-lagu yang sekarang yang baru ngetren. Ada maknanya toh? Nah, apa coba yang apa itu? Sedia aku sebelum hujan. Nah, tahu semua toh? Tahu. Itu adalah maknanya apa? Kita harus menanam pohon, tidak boleh ditebangi. Ya, kalau hujan banjir. Sama seperti lagu Lir Ilir. Lir ilir, lir ilir, tandure wis sumilir. Tak ijo royo-royo, tak sengguh temanten anyar. Itu maksudnya apa? Lir ilir. Nah, hijau itu adalah perlambangan apa? Perlambangan dari warna yang disukai oleh Kanjeng Nabi. Kenapa? Kayak seperti rompi kalian itu warnanya hijau. Nah, ya dah. Tuh. Nah, lir ilir itu bait yang pertama. Lir ilir, tandure wis sumilir itu diibaratkan apa? Bangunlah. Ini ibarat dengan kebangkitan agama Islam. Ya. Lir ilir, tandure wis sumilir. Nah, tak ijo royo-royo, tak sengguh temanten anyar. Terus
Cah Angon, Cah Angon. Cah Angon itu siapa? Kita. Kita itu diibaratkan sebagai Cah Angon. Ya, penek no blimbing kuwi. Nah, kenapa? Pengibaratannya kan banyak tuh pohon buah yang lain. Kenapa blimbing? Karena kuning, bukan? Ayo. Blimbing tahu blimbing? Nah, blimbing itu berapa geligirnya? Geligir itu apa? Pojoknya itu, 5. 5 itu perlambang apa? Rukun Islam yang 5. Terus sholatnya juga ada berapa? Kamu sehari semalam sholat berapa kali? Sholat wajib? Sholat wajib ada 5 waktu. Apa itu? Isya, subuh, duhur, asar, maghrib. Udah, kau tambahin lagi 5. Isya, subuh, duhur atau luhur, asar, maghrib. Ada 5. Nah, sekarang bait selanjutnya. Kanggo mbasuh dodot ira. Dodot ira kumitir bedah ing pinggir. Dandamana jlumatana kanggo seba mengko sore. Maksudnya apa? Dodot ira itu pakaianmu. Pakaian itu diibaratkan tubuh kita. Dodot ira kumitir bedah ing pinggir. Maksudnya apa? Tubuh kita itu, diri kita itu masih apa? Masih banyak salahnya. Dondomono jlumatono itu apa? Perbaikilah. Ya, perbaikilah amal perbuatan kita. Kanggo sebo mengko sore. Sebo itu apa sebo? Sebo golek iwak. Sebo apa sebo? Menghadap. Sebo itu dalam bahasa Jawa. Contohnya di Keraton Solo yang dekat kita itu. Sebo itu paseban. Paseban itu pendopo, tempat khusus untuk menghadap raja. Sebo itu bentuk apa? Bentuk kita menghadap raja. Nah, di dalam Islam, sebo itu digambarkan dengan kita menghadap kepada raja. Raja kita siapa? Kalau dalam Islam, dalam agama Islam, raja kita itu adalah Allah, Tuhan kita. Kanggo sebo mengko sore. Kenapa waktunya sore? Karena di Islam itu disakralkan waktu sore. Pergantian waktu itu kita diingatkan. Setiap pergantian waktu dari sore ke malam diingatkan untuk sholat. Sebagaimana kita kalau pagi hari pergantian dari waktu malam menuju pagi diingatkan untuk sholat. Sholat apa kalau pagi hari? Sholat subuh. Tadi pagi sholat subuh semua? Oke, sholat subuh semua. Nah, sekarang mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, yo sura iyo. Mumpung padang rembulan itu diibaratkan apa? Seperti kita apa? Kita masih mempunyai waktu yang luang. Gitu, manusia itu diingatkan, ayo cepat apa? Berbuat baik. Kalau kita salah cepat diperbaiki. Mumpung masih ada kesempatan. Gitu. Kalian beribadah waktu sehat. Kok Pak, santai-santai nanti aja. Tapi pas waktu sakit, ayo beribadah. Banyak tuh orang sakit yang pengen beribadah ke masjid tapi sudah tidak bisa. Nah, kita dimanfaatkan waktunya. Kalau sudah apa? Masih diberi kesehatan, kita manfaatkan. Mumpung padang rembulane, mumpur jembar kalangan. Jembar kalangan itu waktunya yang luas. Yo surao surayo. Yo surao surayo itu apa? Kalau kita diberi kabar yang baik, itu apa? Kita harus menjawab iya. Jadi kalau kita diberi yang kabar kebaikan itu kita semangat. Tuh. Oke, sampai ini dulu. Ada yang mau tanyakan? Oke, tidak ada. Oke, selanjutnya Pak Najib akan bagikan LKPD ke masing-masing kelompok. Nanti silahkan didiskusikan masing-masing kelompok. Nanti Pak Najib kasih waktu untuk mengerjakannya. Ya, Pak Najib bagikan. Nih, bagi silahkan
Kerjakan masing-masing kelompok. Sambil mengerjakan, silakan ditanyakan nanti yang belum paham. Nama biasa aja, nama panggilan. Ada 2 LKPD. Yang pertama, sambil mengerjakan LKPD, boleh bertanya ke Pak Najib juga sambil didengarkan penjelasan mengenai makna lagu Gundul-Gundul Pacul dan mana lagu Lir Ilir. Ya, oke ya. Oke. Oke, perhatikan. Ya. Gambar Punokawan itu bisa dilihat di buku. Sifat-sifatnya seperti apa, penggambaran dari Bagong itu seperti apa, penggambaran Dianu ada, ya. Nah, boleh memilih antara Lir Ilir, lagu Lir Ilir. Ya, ini lagu Lir Ilir sama yang di tadi Pak Najib. Kan Pak Najib tadi sudah menjelaskan toh, tinggal kamu mengulangi lagi. Ayo, tadi kan Pak Najib sudah menjelaskan secara lisan, sudah diomongan. Berarti kamu tinggal merangkum penjelasan dari Pak Najib tadi, didiskusikan di kelompok. Hah? Boleh? Boleh? Ini boleh. Dibagi tugasnya, dibagi siapa yang anu ya. Silakan ditulis dulu namanya, nama per kelompok, nama orangnya. Ini boleh satu, boleh apa? Boleh ilir-ilir atau boleh gundul pacul, ya. Ilir-ilir bisa dilihat di buku atau perangkuman dari yang dijelaskan Pak Najib tadi, atau kalau yang gundul pacul bisa dilihat itu di papan LCD. Nah, betul. Boleh. Dan dikerjakan berkelompok. Dikerjakan berkelompok apa? Berarti kerjasama dengan kelompok. Nilainya nanti bukan nilai individu, tapi nilai per kelompok. Ayo Mas Adit. Ayo. Dan ditentukan, dikerjakan, nanti juga ada perwakilan yang maju mewakili kelompoknya untuk presentasi. Apa? Dari kesepakatan kelompoknya nanti menunjuk berapa? Boleh. Semuanya mau maju semua boleh. Mau menunjuk 2 orang boleh. Atau misalnya Mas Haris pengen maju, aku maju sendiri, ya nggak apa-apa. Perwakilan kelompok. Apa? Ini kan masing-masing Pak. Masing-masing disebutin satu-satu apa langsung kayak Seman kayak Bedok Bagong sifatnya. Boleh, ya tergantung kelompoknya masing-masing. Apa? Sebentar. Sudah selesai untuk pengerjaannya. Silakan didiskusikan siapa nanti yang maju perwakilan kelompok. Oke. Siap? Ya, silakan. Kelompok siapa dulu yang mau maju? Silakan angkat tangan kelompoknya sudah siap. Silakan maju ke depan. Kelompoknya Mas Fauzi, silakan maju ke depan. Mas Fauzi sama siapa kelompoknya? Ya, boleh ke depan. Ya, situ. Silakan dipresentasikan. Dibaca. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang lain diperhatikan, ayo. Kami dari kelompok 2 yang dipresentasikan ada Ya. Ya, silakan. Ya. Silakan.
Ya, yang lain perhatikan. Kedua merupakan perintah untuk menjalankan 5 rukun Islam. Ya, terus. Maka kita harus bertobat dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Terus. Selanjutnya mempunyai makna jika selagi masih ada kesempatan yang baik. Oke. Ya, itu tadi dari kelompoknya Mas Fauzi dan Mas Haidar mengambil dari makna lagu Lir Ilir. Oke. Nanti bisa digabung. Ayo selanjutnya. Kawan, Semar, Bareng, Petruk, yang menggambarkan memiliki kesaktian melebihi para dewa, namun tetap rendah hati, jujur dan bersabar. Melalui tambah-tambah ini, Sunan Kalijaga menyampaikan pesan bahwa kekuatan tidak melainkan pada kerendahan hati dan ketakwaan kepada Tuhan. Oke, ya. Oke. Tadi adalah hasil presentasi dari kelompoknya Mas Fauzi dan kelompoknya Mas Haris. Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompoknya Mas Fauzi. Ya. Oke, ini kumpulkan nasib ini. Ya, silakan kembali tutup kembali ke tempat tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu lagi. Ya, kelompoknya dari Mas Azam, silakan maju. Ya, depan sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok DES akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Azam. Nah, aku akan mempresentasikan tentang hasil diskusi bagian Punokawan. Yang pertama, Punokawan Semar. Sifatnya bijaksana dan seperti pemberi. Sifat Bareng adalah waspada, jujur, tidak mudah tergoda, suka bercanda, lambang kehati-hatian. Sifat dari Petruk, cerdas, berani, optimis, suka menolong, kasih sayang, dan belak-belakan. Sifat dari Gandong adalah jujur, humoris, sederhana, wawasan luas, pekerja keras, lambang hati yang bahagia dan optimis. Ya, selanjutnya, ayo. Makna dari lagu Lir Ilir adalah baik bersatu. Pemimpin yang serakah dan sombong akan kekayaannya sehingga tidak mendengarkan suara rakyatnya. Bait kedua, pemimpin yang kewajibannya mensejahterakan rakyatnya tapi hanya oleh kesombongan yang sangat berat. Bait ketiga, jika pemimpin yang serakah dan sombong, maka satulah kesejahteraan rakyat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk yang meriah. Ya. Oke, saya terima. Oke, silakan kembali ke tempat. Nah, dari hasil diskusi, ya, dari hasil diskusi yang kita lakukan pada hari ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa satu, apa? Kesimpulan dari diskusi kelompoknya masing-masing melalui sifat Punokawan. Apa sifat Punokawan yang kalian pahami bersama-sama? Apa? Rendah hati, apalagi? Suka mengalah, apa? Jujur, apalagi? Pemaaf, apa? Baik hati. Oke.
bersahaja. Oke. Bijaksana. Nah, dari perhatian. Ya, dari sifat tadi kita bisa mengetahui bahwa penggambaran Sunan Kalijogo melalui tokoh Punokawan bisa kita lihat bahwa masing-masing karakter dari Punokawan mewakili sifat yang biasanya muncul dalam diri manusia, ya, sehingga apa digambarkan oleh Sunan Kalijogo di dalam 4 tokoh Punokawan tersebut. Ketika 4-nya bisa digabungkan, maka 4-4-nya akan bisa saling memberi nasihat. Siapa yang sering memberi nasihat? Semar, tokoh Semar. Oke. Nah, selanjutnya dari mana lagu Lir Ilir? Apa yang bisa kita ambil kesimpulan? Apa? Silakan. Apa? Yang apa? Mas Azam? Berbuat baik sebelum datang apa? Berbuat baik sebelum datang masa hujan. Enggak. Ya? Oke, berbuat baik sebelum datang kesempitan waktunya, baik itu tidak sehat atau meninggal. Oke, dari lagu Gundul-Gundul Pacul, maknanya apa yang bisa kita ambil? Ayo, kelompok sini ada yang bisa menjawab? Mas Zaki biasanya? Apa? Aira? Tentang apa? Tentang pejabat yang korupsi, tidak amanah. Oke, cukup ya. Oke, silakan kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dari makna lagu Lir Ilir dan Gundul Pacul tadi yang sudah dibahas bersama, bahwa Sunan Kalijogo dalam berdakwah itu tidak hanya menciptakan lagu, tapi ada pesan moralnya yang bisa kita ambil. Contohnya Gundul Pacul yaitu jadi apa? Jadi pemimpin haruslah yang amanah. Tidak amanah nanti wakul nglempang sekone dadi sak latar. Nah, kalau tidak amanah maka akan apa? Terjadilah wakul nglempang atau tersandung kasus yang sehingga menciderai nama baik dan kehilangan kepercayaan di masyarakat. Oke, cukup untuk pelajaran kita hari ini. Kita cukupkan sekian. Sebelum Pak Najib tutup, ada yang mau ditanya? Silakan, mau bertanya tentang pelajaran hari ini? Tidak? Paham semua? Oke, silakan ditutup bukunya, dipersiapkan untuk pelajaran selanjutnya. Ya, silakan ditutup bukunya. Ya. Tetap semangat dalam belajar. Ya. Oke, kita berdoa bersama untuk Kanjeng Sunan Kalijogo yang telah berjasa menyebarkan Islam di Indonesia melalui dakwah keseniannya. Kita kirim Fatihah kepada beliau bersama-sama. Ya. Ila hadrati Sunan Kalijogo. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Tetap semangat belajar ya. Oke, Pak Nasib siap-siap dulu. Beresi ini. Ya, demikian untuk pelajaran kita pada pagi hari ini. Kita tutup bersama-sama dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, dari Pak Nasib kurang lebihnya mohon maaf. Tetap belajar, semangat untuk menggapai masa depan yang lebih indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.